Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan melakukan praktek coaching di mana saya, Ahyana Sofia, SPD MPD selaku coach dan rekan saya Ibu Nur Salihat selaku coaching. Baik, kami akan memulai coaching kami pada kesempatan hari ini. Halo Bu Leha, bisakah nanti pada saat jam istirahat Bu Leha datang ke ruangan saya Bu sebentar? Boleh Bu, boleh. Iya Saya Bu. tunggu ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan masuk. Ya Bu. Selamat siang Bu Leha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kita sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Leha kurang semangat loh. Kurang ceria dan banyak diam. Apa ada masalah Bu yang sedang membebani pikiran Ibu Salihat? Iya Bu. Boleh saya tahu masalahnya? Bagaimana ya Bu? Sebenarnya saya agak malu mengungkapkan masalah saya ini ke Ibu. Cuma kalau saya tidak menceritakan ke Ibu, ini yang selalu menjadi pemikiran bagi saya, Bu. Bagaimana biar saya menceritakan saja ya, Bu. Iya, boleh. Sebenarnya, Bu, akhir-akhir ini saya memang kurang fokus dalam mengajar, dan mungkin Ibu selalu melihat saya banyak diam, kurang ceria, karena itu Bu, saya selalu memikirkan kenapa ya Bu, Bapak Kepala Sekolah memperlakukan saya sepertinya tidak adil Bu. Begitu ya bisa lihat. Tidak adil, boleh Ibu ceritakan perasaan yang Ibu alami, mengapa sampai berpikir bahwa Ibu Kepala Sekolah memperlakukan Ibu Salihat dengan tidak adil? Begini Bu, Kepala Sekolah telah melaksanakan supervisi dan saya mendapat jadwal supervisi di hari Senin yang lalu Bu. Saya supervisi di kelas dan 2 hari setelah saya disupervisi Bu, saya lihat nilainya dan nilai saya Bu. Kebetulan saya lihat saya mendapat memperoleh nilai yang paling rendah di antara teman-teman saya Bu. Sehingga ini yang selalu saya pikirkan Bu. Oh begitu ya. Lalu kira-kira apakah Ibu lihat tahu alasan mengapa sehingga kepala sekolah memberikan nilai yang rendah kepada Bu Salihat? Iya Bu, kepala sekolah saya setelah melaksanakan supervisi di kelas, dia memanggil saya ke ruangannya Bu, dan dia menyampaikan hal-hal yang merupakan kekurangan saya. Kepala sekolah bilang Bu, dalam mengajar tidak sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Kemudian langkah-langkah pada kegiatan di setiap tahapan RPP saya Bu,
uh, tidak sistematis, dan kepala sekolah juga mengatakan saya harusnya menggunakan media pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, lalu bagaimana dengan Bu Salihat sendiri tentang itu? Ya Bu, sebenarnya benar sih Bu, dalam mengajar seharusnya kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan RPP kita yang telah kita buat, karena itu merupakan sebuah rancangan pembelajaran kita, dan juga seharusnya kita menggunakan media pembelajaran yang bervariasi hingga proses pembelajaran kita di kelas itu Bu menyenangkan dan berpihak kepada murid. Oke, baik Bu Salihat. Nah, saya mau tahu nih, menurut Ibu, jika kenyataannya Ibu mau disejajarkan dengan nilai skala angka 1 sampai 10, idealnya pembelajaran Ibu di kelas tadi berada pada posisi di mana ya, Bu? Menurut saya nih Bu ya, saya mungkin masih berada di angka 5 Bu. Oh iya. Jadi bagaimana pendapat Ibu ini? Iya Bu, itulah yang saya bahasakan tadi, bahwa dalam proses pembelajaran sebenarnya kita sebagai guru harus menyiapkan segala sesuatunya, seperti perangkat pembelajaran dan media pembelajaran, karena itu yang akan mendukung proses pembelajaran di kelas lebih efektif dan menyenangkan. Oke, baik. Jadi setelah Ibu melaksanakan tindakan yang seharusnya Ibu lakukan di kelas, kira-kira target sesuai skala 1 sampai 10 itu inginnya Ibu Salihat berada di posisi di mana, Bu? Mungkin saya berada di posisi 8 ya, Bu. Oke. Lalu kenapa pada saat Bu Salihat mengajar, waktu di supervisi Ibu tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada di RPP-nya Bu Salihat sendiri? Iya Bu, sebenarnya Bu, pada waktu saya disampaikan bahwa jadwal Ibu ini, jadwal supervisi Ibu ini hari Senin, saya sebenarnya kurang siap Bu, karena pada saat itu Bu, saya juga tidak lupa membawa media pembelajaran saya Bu, sehingga pada waktu di supervisi, pada saat saya di supervisi, saya merasa canggung dan kaku dalam pelaksanaan proses belajar mengajar saya, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya? Begini ya, Bu. Saya sebenarnya ini mengungkapkan ke Ibu, menginginkan sebuah solusi yang tepat supaya Bapak Kepala Sekolah saya memberikan nilai yang baik untuk supervisi berikutnya. Oke. Nah, kalau seperti itu, apa hambatan Ibu yang membuat Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Begini Bu, kebetulan pada saat diminta kesiapan saya untuk disupervisi, RPP saya Bu belum saya buat. Begitupun dengan media pembelajaran, karena pada waktu itu Bu, saya disibukkan dengan beberapa kegiatan yang saya harus selesaikan, karena itu juga bagian yang terpenting bagi saya Bu. Seperti
Pada waktu itu Bu, pada saat saya mau supervisi, eh, saya preparing untuk Ya. pelaksanaan penilaian tengah semester. Dan juga karena saya mengajar di kelas 9 Bu, saya juga menyiapkan segala sesuatunya karena ujian USP kelas 9 ini sudah hampir Bu ya. Iya, Jadi betul. itulah yang menyebabkan sehingga pada waktu di supervisi saya uh, merasa kurang siap karena Oke. persiapan saya ini tidak matang, Bu. Iya. Iya, jadi bisa lihat ini mengerjakan dua hal ya dalam waktu bersamaan. Disibukkan dengan kegiatan yang harus berjalan di sekolah dengan persiapan supervisinya sehingga bisa lihat kerepotan. Nah, bagaimana pendapat bisa lihat sendiri sekarang apa yang menjadi prioritas utama dalam hal ini? Iya, Bu. Sebenarnya sih Bu, kedua-duanya penting bagi saya Bu. Cuma mungkin saya perlu membagi waktu saya dengan baik supaya setiap kegiatan baik itu supervisi ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Oke, wah ide cemerlang Bu. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, begini ya Bu, seperti yang saya bahasakan tadi bahwa uh, saya mendapat penilaian yang kurang baik sehingga saya berinisiatif untuk melakukan beberapa hal Bu. Yeah. Yang pertama saya akan membuat rancangan atau pembelajaran saya Bu sebelum waktu pelaksanaan mengajar saya. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya saya akan memfasilitasi siswa dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya dan gaya belajarnya masing-masing. Seperti memfasilitasi beberapa video, picture, and recording. Saya kira itu ya bisa saya fasilitasi untuk peserta didik saya Bu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing sehingga proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan ini adalah rencana saya Bu, mudah-mudahan peserta didik kami bisa lebih antusias dan aktif mengikuti pembelajaran saya. Karena memang Bu di awal tahun pelajaran memang saya sudah melakukan pemetaan sehingga ini yang saya jadikan acuan untuk memfasilitasi peserta didik kami untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing Bu. Seperti itu Bu. Wow, amazing Bu Salihat. Jadi bagus sekali, guru memang harusnya seperti itu. Bisa memanage waktu dengan baik karena kita sebagai pengajar atau tenaga pendidik juga akan berhadapan dengan tugas-tugas lainnya seperti yang tadi Bu Salihat sampaikan, disibukkan dengan PTS, disibukkan dengan kelas 9 yang sebentar lagi ujian. Sehingga perlu Ibu Salihat mengatur waktunya dengan baik. Tentunya jika Ibu Salihat ke depan ini sudah bisa memanage dengan baik, karena saya lihat keinginan Bu Salihat begitu kuat, insya Allah Bu Salihat pada supervisi berikutnya akan mendapatkan nilai maksimal Bu. Insya Allah seperti itu. Saya melihat itu dari Bu Salihat, tekad yang kuat, kemudian kerja yang maksimal, insya Allah untuk supervisi berikutnya saya yakin Ibu Salihat bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Mudah-mudahan ya Bu. Amin. Saya sangat mengharapkan sebenarnya nilai itu Bu, karena saya merasa
memang sih mungkin kepala sekolah itu Bu, dan mudah-mudahan pada penilaian berikutnya kepala sekolah memberiku nilai yang maksimal Bu. Itu yang menjadi harapan saya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas arahannya hari ini. Sekarang Bu, saya jadi tahu apa yang saya harus lakukan. Terima kasih Bu Ahyana. Sama-sama Bu Salihat. Ibu Salihat pertahankan semangatnya, mari terus bergerak, mari terus tergerak memajukan pendidikan, khususnya yang ada di sekolahnya Bu Salihat sendiri. Semangat ya Bu. Baik Bu, kalau begitu Bu, saya izin pamit. Kebetulan di jam terakhir ini Bu, jam 6 ke 7, saya mengajar di kelas 9A. Jadi saya ingin mau masuk kelas dulu Bu. Oke, Terima kasih Bu. baik. Ya, silakan. Tetap semangat Bu Salihat. Iya Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.